Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farhal Jauhar. Di sini saya akan membahas dan mempraktikkan akses mikrotik. Oke, masuk ke akses router board with Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait MacOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Available access by MAC and IP address. User admin, password blank. Oke. Masih diakses router board with Winbox. Di sini ada pengenalan hostname dan IP address dan juga uji coba. Yang pertama, login Winbox with MAC address. Yang kedua ada login Winbox with IP address. Oke, kita masuk akses virtual router mikrotik Pinet Lab with Winbox. Pinet Lab atau bisa disebut lab alat emulator jaringan paket, persiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Persiapkan aplikasi Winbox, lakukan koneksi antar ISP dengan router, connect virtual mikrotik using Winbox. Oke, kita masuk ke tampilan pada Winbox. Di sini itu tampilan mikrotik pada Winbox ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita masuk ke mengakses router board with WebVIC. WebVIC diperkenalkan sejak router v5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IPv4 and IPv6, support HTTP and HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk akses router board via WebVIC bisa dengan mengetik IP router pada browser. Oke, lanjut ke Quick Set. Konfigurasi cepat, settingan dasar router dalam satu tampilan dapat diakses melalui Winbox atau WebVIC. Di sini kita masuk ke Remote Access Telnet dan SSH. Yaitu ada Based on Terminal Command Line Interface, akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, Console, New Terminal, Winbox, dan Terminal WebVIC. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote, SSH atau Telnet, maka Telnet bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, Serial Console. Serial Console digunakan apabila lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial Console dibutuhkan saat kita menggunakan netinstall. Remote via Serial Console membutuhkan kabel DB9 atau convert USB ke DB9 menggunakan program Hyperterminal Baud Rate 115200. Data bits 8, party none, stop bit 1, dan flow control none. Oke, yang terakhir dari pembahasan ini yaitu cara menggunakan Serial Console. Masuk ke terminal seperti PuTTY, pilih connection tipe serial dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate 115200 khusus perangkat mikrotik. Oke, segitu saja pembahasannya dan kita langsung masuk ke prakteknya. Oke, di sini teman-teman bisa masuk ke VMware dan nyalakan dulu VMware-nya. Nah, setelah menyalakan VMware, di sini bakal otomatis ada IP kita dan IP ini kita masukkan ke Chrome. Kita cari Chrome. Kita masuk ke Chrome. Kalian masukkan IP yang tadi yang ada di VMware 192.168.158.145. Enter. Di sini bakal otomatis langsung masuk ke Pinet Lab. Di sini kita klik kanan.
klik kanan. Di sini kita pilih network. Di sini name-nya itu kita ganti menjadi ISP. Dan tipenya itu kita ganti ke manajemen cloud. Kita save. Di sini kita klik kanan. Kita ke node. Nah, kalau yang awal-awal masuk ke Pinet Lab itu belum ada yang namanya MikroTik Router OS. Cara menimbulkannya itu dengan cara kita masuk ke WinSCP. Nah, di sini hostname-nya itu kita masukkan IP yang tadi 192.168.158.145. Dan untuk username-nya itu kita ketik root dan passwordnya itu kita ketik pinet. Kita login. Tunggu. Nah, di sini klik yang titik 2. Kita cari yang namanya OPT, Unit Lab, terus ke add-ons, Kemu. Nah, di sini kalau yang awal-awalan masuk belum ada yang namanya MikroTik 76. Nah, cara menimbulkannya juga di sini kita cari di sini. Nah, contohnya seperti ini. Kita pindahkan ke sini. Lalu kita yes. Tunggu. Nah, kalau sudah ada gini, kita masuk lagi ke yang namanya Pinet Lab. Kita close lab. Lalu kita ke sistem setting. Nah, di sini bakal ada yang namanya fix permission. Kalian klik. Kalau sudah tampilan seperti ini, kalian oke. Lalu kalian ke main. Pilih yang tadi. Masuk lagi ke Pinet Lab-nya. Coba kita klik kanan lagi, kita ke node. Nah, di sini bakal otomatis langsung muncul yang namanya MikroTik Router OS. Kita klik, scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya Kemu Options. Di sini teman-teman bisa hapus semuanya, lalu teman-teman bisa save. Nah, setelah save kayak gini, teman-teman sambungkan MikroTik ke ISP. Kita save. Lalu MikroTiknya kita nyalakan. Kita tunggu. Kalau sudah tampilannya kayak gini, sudah dinyalakan, teman-teman bisa double tap MikroTiknya. Nah, di sini otomatis langsung muncul kayak gini. Di sini kita akan pancing dulu ininya. Kita scroll. Contohnya seperti ini. Kalau sudah muncul yang namanya MikroTik login, teman-teman bisa ketik admin, enter. Nah, kalau udah muncul password, teman-teman bisa enter lagi. Tunggu. Nah, kalau yang ini teman-teman pencet N. Nah, di situ bakal tampilannya change your password, new password. Teman-teman bisa Ctrl C. Kalau udah tampilannya seperti ini, teman-teman ketik IP address /print, enter. Nah, kalau masih saja tetap kayak gitu, teman-teman bisa pancing lagi. Teman-teman bisa ketik lagi IP address /print. Nah, kalau sudah muncul tampilannya kayak gini, teman-teman biar nggak terlalu lama, teman-teman bisa langsung salin yang IP ini 192.168.158.153. Oke, teman-teman
masuk ke yang namanya Winbox. Nah, di sini teman-teman masukkan IP yang tadi 192.168.153. Enter. Nah, bakal tampilannya kayak gini. Contohnya kayak gini. Ini juga berfungsi, ada banyak fungsi, cuman kalau kita bahas satu-satu bakal terlalu lama. Jadi nanti ini bakal dibahas di basic configuration di bab selanjutnya. Oke, di sini kita lanjut ke Chrome lagi. Kita tambahkan ini, kita masukkan IP yang tadi 192.168.153. Ini gunanya untuk masuk ke website. Di sini kita klik. Nah, di sini sama tampilannya kayak tadi. Ini tuh website berfungsi kalau Winbox-nya sedang error atau gangguan, kalian bisa menggunakan website. Oke, di sini kita lanjut yang terakhir, kita ke yang namanya putih. .192.168.153. Masukkan IP yang tadi ya teman-teman. Nah, di sini bakal muncul tampilannya kayak gini teman-teman, sama kayak yang pertama, yaitu dengan cara ini nih, pancing. Di sini ada yang namanya login as. Teman-teman bisa langsung ketik admin, enter. Nah, Ctrl C, langsung kita tulis lagi IP address /print. Oke, di sini udah muncul. Jadi putih itu berfungsi kalau pinetnya sedang rusak ataupun gangguan, ya error, ya contohnya kayak gitu. Oke, sekian pembahasan dan praktek dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Muhammad Fahral Jauhar izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.